Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rangga Sukmana. Saya dari Fakultas Teknik Elektro, mahasiswa Unpam. Di sini saya akan menjelaskan if pada bahasa Python. Pertama-tama buat dulu filenya. If yes, kemudian buka dengan idle Python. Nah, ini udah muncul ya. Kita minimize dulu semua. Nah, ini kita beri judul belajar if pilih kita save dan tekan F5 lagi untuk jelasin. Nah, ini udah muncul hasilnya ya. Nah, ini. Nah, misalnya kita punya variabel A lagi diisi dengan 1, B diisi dengan 2, C diisi dengan 3. Nah, if ini kan sebuah pernyataan atau sebuah kondisi. Jika dia variabel A lebih dari variabel B, maka akan muncul print A lebih besar dari B. Ini ya. Nah, sedangkan kalau elif itu kondisi yang kedua kalau kondisi yang pertama itu nggak kena ya. Misalnya kalau yang belum kena itu B lebih besar dari A, kita print B lebih besar dari A. Nah, kemudian kita save. Nah, kemudian terakhir ditambahkan lagi else ya. Else-nya print kondisi salah semua. Nah, jadi kondisi pertama jika A lebih besar dari B, jadi kan A lebih besar dari B. Dan kalau ini nggak sesuai, dia akan pindah lagi ke kondisi yang kedua. Jadi akan dievaluasi masing-masing kondisi ini ya. A lebih besar dari B, B lebih besar dari A, atau kondisi A-nya salah semua. Dan kita save, terus S5 lagi. Nah, dia akan muncul yang B lebih besar dari A ya. Karena kan 2 lebih besar dari 1. Nah, dan elif ini juga bisa ditambahin sebanyak mungkin ya. Bisa tambahin elif lagi, bisa lagi tambahin C lebih besar dari A. Oke. Saya copy, elif lagi, terus paste lagi. Nah, ini elif bisa sebanyak mungkin ya. Tapi dia akan berhenti di kondisi yang sesuai. Misalnya kita S else kondisi salah semua. Misalnya kita mau kena yang else terakhir ini, kita ganti kondisinya sebagai B-nya lebih besar dari A, misalnya B-nya kita isi 1 juga, C-nya kita isi misalnya 1 juga. Kita save, nah ini kan sama semua nih ya. Harusnya nggak kena ini, tapi kena yang else. Ini kita jalankan. OS-nya ini kurang ini ya. Nah, jadi kita save, jalankan lagi. Nah, kondisi salah semua karena nggak ada satupun kondisi yang dievaluasi berhasil ya. Nah, jadi elif itu kesimpulannya adalah sebuah pernyataan kedua. Ketika pernyataan pertama ini nggak berhasil dievaluasi, maka dia akan membuat pernyataan baru. Jadi nggak kayak else ya, beda. Kalau else kan dia jika kondisi pertama nggak berhasil, dia akan pindah ke kedua.
Tapi kalau elif itu jika kondisi pertama nggak berhasil, dia akan buat kondisi baru lagi, pernyataan baru. Dan kalau udah sesuai, dia akan kena lagi. Kalau nggak sesuai, dia bikin lagi. Kalau nggak sesuai lagi, dia bikin lagi. Sampai dia ketemu yang berhasil. Dan kalau nggak berhasil juga, dia akan pindah ke LC. Ya, jadi itu. Elif.